أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa yawma taswaddu wujuh. Allahumma atini kitabi biyamini. Allahumma sabbit qadami ala siratul mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Camat, Bapak Koramil, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, singkatnya hadirin dan hadirat yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada malam ini adalah malam terakhir pada tahun 2022, dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal kebaikan yang pernah kita lakukan 1 tahun sebelumnya dicatat sebagai amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga pada tahun-tahun yang akan datang Allah memberikan kesehatan yang sangat baik untuk melaksanakan segala apa diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan taslim ada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya, keluarganya, sampai dengan kita semua pada malam ini sebagai umatnya. Mudah-mudahan pada yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan. Kalaupun seandainya saya disuruh untuk mensyarah ayat-ayat yang dibacakan oleh Ustaz Khairuddin tadi, maka bukan sebagai ahlinya dalam bahasa Arab atau mensyarah daripada kitab Al-Quran ini, tetapi mada ingin menyampaikan beberapa intisari daripada apa yang dibacakan oleh beliau dalam surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya. Hadirin kaum muslimin, surah Ali Imran ayat 190 ini adalah salah satu ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau melaksanakan sholat malam. Maka dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal,
yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hadisnya yang sifat fi'liyah, yaitu perbuatan Rasulullah. Salah satu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah beliau tinggalkan selama hidupnya adalah beliau melaksanakan sholat sunat pada malam hari, yaitu sholat tahajud. Maka surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya ini adalah surah yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Apa pesannya surat ini kepada kita semua sehingga selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka disunahkan oleh kita semua karena kenapa? Karena selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Karena surah ini juga adalah turunnya pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat. Ini poin yang pertama ataupun intisari tadi daripada surah Ali Imran ayat 190. Yang kedua, para hadirin yang mulia, bahwa ada salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Matuai. Ketika beliau bersama dengan sahabat-sahabatnya mendatangi rumah istri Rasulullah, yaitu yang bernama Aisyah. Beliau mendatangi Aisyah. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, kira-kira peristiwa apa yang paling berkesan selama engkau hidup bersama Rasulullah? Selama hidup bersama Rasulullah itu kira-kira peristiwa apa yang paling kesan?" Maka yang dikatakan oleh Aisyah istri Rasulullah, semua peristiwa ataupun semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya bersama saya, semuanya berkesan. Semuanya berkesan, kata Aisyah kepada sahabat Rasulullah itu. Tapi kalau seandainya saya dipaksa untuk menyebutkan, maka saya akan menyebutkan salah satu yang berkesan, kata Aisyah. Maka pada saat itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, malam giliranku dengan Rasulullah, ini punya gilirannya para hadirin. Pada malam itu malam giliran Rasulullah dengan saya, kata Aisyah. Saya berdampingan, tidur berdampingan dengan Rasulullah. Kulitku menyentuh kulitnya Rasulullah. Dan pada saat itu para hadirin yang mulia, pada malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau seandainya engkau mengizinkan kepadaku, pada malam ini saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa jawaban Aisyah para hadirin yang mulia? "Ya Rasulullah, saya sangat senang dan bahagia ketika saya berada di samping engkau ya Rasulullah. Tetapi saya juga senang dan bahagia kalaupun seandainya malam ini adalah engkau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka pada saat itu para hadirin yang mulia, Rasulullah bangun untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat malam. Tadi sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui Ibnu Abbas, yaitu surah yang banyak dibaca oleh Rasulullah. Dan pada saat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun melaksanakan sholat malam dan mengambil air wudhu, dan tidak banyak menggunakan air pada malam ini.
Para hadirin yang mulia, maka beliau berdiri membaca ataupun berdiri melaksanakan sholat pada malam itu, dan begitu luar biasanya beliau menangis sampai jenggotnya ini basah karena air matanya. Ketika beliau sujud, dilihat oleh Aisyah dan lantai itu basah karena air matanya Rasulullah. Dan ketika beliau tidur berbaring dan bajunya bahkan lantainya itu basah karena air matanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Sampai subuh, para hadirin, bayangkan. Maka datanglah Bilal untuk melaksanakan azan sholat subuh, para hadirin yang mulia. Maka apa pesan Aisyah kepada Bilal? Ini pesan Aisyah kepada Bilal. Bilal, nanti tanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tadi malam itu Rasulullah itu begitu luar biasanya menangis sampai jenggotnya itu basah karena air matanya, jubahnya basah karena air matanya, lantainya basah karena air matanya. Padahal beliau adalah orang yang sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa. Padahal beliau itu 1 tahun ataupun seumur hidupnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa beliau menangis? Tanyakan kepada Rasulullah. Maka setelah sholat subuh, para hadirin yang mulia, ditanya oleh Bilal, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi malam itu menangis? Wahai Bilal, saya tidak bisa tahan air mata saya keluar karena pada saat itu turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Para hadirin yang mulia, yang saya nangiskan adalah, para hadirin yang mulia, sungguh celaka, kata Rasulullah. Yang saya pikirkan, yang saya maniskan itu sungguh celaka bagi mereka ataupun orang-orang yang membaca surah ini, yang membaca ayat ini, tetapi mereka tidak memikirkan, para hadirin. Ini kata Rasulullah, sungguh celaka bagi mereka yang membaca surah ini ataupun membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak memikirkan apa pesan dan kesan isi Al-Quran ataupun isi ayat ini, para hadirin yang mulia. Ini luar biasa, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Maka betapa luar biasanya ketika Aisyah itu bertanya kepada Bilal, para hadirin yang mulia, tentang surah ini, para hadirin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, para hadirin yang mulia, karena dari tadi sampai jam 12 sudah baca mat. Poin yang ketiga, para hadirin yang mulia, dalam surah Ali Imran ayat 190 dan seterusnya yang dibaca tadi, ada berbicara tentang ulil albab. Di akhir surah Ali Imran ayat 190 ini ada bicara tentang ulil albab. Mada beberapa tahun yang lalu pernah disampaikan tentang bagaimana ciri ulil albab. Ketika Mada mendengarkan menerima satu mata kuliah, pada saat itu mata kuliah yang disampaikan oleh Prof. Nasruddin Umar, yang hari ini beliau sebagai Imam besar Masjid Istiqlal. Ketika beliau memberikan kuliah umum di Masjid Raya Makassar, ketika Mada waktu di pendidikan Kader Ulama dulu. Dan ketika beliau menyampaikan tentang bagaimana ciri ulil albab itu, dan tadi Mada coba buka tafsir Al-Misbah, sama dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah kaitan dengan ayat ini.
Ciri ulil albab itu, para hadirin yang mulia, salah satu yang disampaikan oleh Pak Quraisyihab itu adalah yaitu menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang baik ini adalah apakah dia laki-laki ataupun perempuan terserah. Maka menjadi orang baik ini kenapa? Yang mana yang dikatakan orang baik, para hadirin yang mulia? Maka dalam pandangan Pak Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah ini, orang yang baik itu adalah yang dikatakan ataupun disebut sebagai ulil albab itu ketika dia berdiri dia mengingat Allah. Ini disebutkan dalam ayat 191. Itu ulil albab. Ketika dia berdiri dia mengingat Allah, ketika dia duduk dia mengingat Allah, ketika dia berbaring dia mengingat Allah, ketika dia bersama dengan istrinya mengingat Allah, bahkan ketika dia jauh dari istrinya tetap mengingat Allah, ketika dia berada pada saat lapang dia mengingat Allah, pada saat miskin tetap mengingat Allah, pada saat kaya tetap mengingat Allah, dan seterusnya. Para hadirin yang ternyata inilah ciri daripada ulil albab yang dikatakan oleh Pak Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah. Ulil albab itu adalah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Endingnya nanti kalau seandainya kita selalu mengingat Allah, maka yakin dan percaya Allah itu pasti akan mengingat kita, para hadirin yang mulia. Maka kalau seandainya kita sering mendengarkan ceramahnya Dasat Latih, para hadirin yang mulia, kecil jadi pacaran misalnya, bentuknya putih, kecil jadi bupati dan kecil dan lain sebagainya, para hadirin yang mulia, kalau seandainya Allah mengizinkan kita. Karena kenapa? Karena kita sudah mengingat Allah dalam suatu apapun, apa kita berdiri, apa kita duduk, apa kita tidak berbaring dan lain sebagainya, maka yakin dan percaya Allah akan mengingat kita, para hadirin yang mulia. Dan ketika kita berdoa kepadanya, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai objeknya zikirlah malam ini. Objek zikir itu, para hadirin yang mulia, tertujunya kepada Allah, ingatnya kepada Allah, tertujunya kepada itu objek zikir kita. Kalau seandainya kalau objek fikir itu adalah ingatnya kepada ciptaan Allah,